Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan nama saya Widya Cahya. Saat ini sehari-harinya saya bekerja sebagai mikrokredit analis di Bank Mandiri. Dan untuk tempat tinggal sekarang sementara menetap di Jakarta. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Joy Evan Semaratarigan. Saya saat ini bertempat tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan. Sehari-harinya saya bekerja di Bank BCA sebagai customer service. Halo teman-teman semua, nama saya Aibtu Ridwan Akbar. Saya tinggal di Bogor dan saat ini saya bekerja di kantor jasa penilai publik KJPP Rengganis Hamid dan Rekan. Podcast dari kelompok kami akan membahas tema terkait tren ChatGPT menguntungkan atau merugikan. Selamat menyaksikan. Selamat malam para penonton sekalian. Selamat datang kembali di podcast kami. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih, yaitu keuntungan dan kerugian penggunaan ChatGPT. Untuk membahas topik kali ini, kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Bapak Aib dan Bapak Joy. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Widya Cahya yang saat ini bekerja sebagai mikrokredit analis di Bank Mandiri. Selanjutnya, silakan para tamu kita untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aibtu Ridwan Akbar. Saya tinggal di Bogor dan saat ini saya bekerja di kantor jasa penilai publik Rengganis Hamid dan Rekan. Kerjaan saya saat ini terkait dengan penilaian aset khususnya agriculture, di mana divisi saya itu eh, menilai tentang aset-aset perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya sangat antusias sekali untuk berbicara tentang tren ChatGPT menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya untuk Bapak Joy, bisa memperkenalkan diri, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nama saya Joy Evan Semaratarigan. Saya saat ini bertempat tinggalnya di Jakarta, di Bintaro. Saat ini kesibukan saya sehari-hari bekerja di PT Bank Sentral Asia ataupun BCA sebagai customer service yang biasanya melayani nasabah. Nah, ini menarik nih. Menurut saya ada banyak hal yang perlu diperhatikan tentang potensi risiko dan kerugian penggunaannya juga dari ChatGPT ini. Oh baik, terima kasih ya Pak atas perkenalannya. Sebelum memulai podcast kita kali ini, bisa tolong dijelaskan Pak secara rinci apa itu ChatGPT? Dimulai dari Bapak Aib, bisa Pak? Ya, terima kasih. Mungkin sedikit sharing ya dari beberapa yang sudah saya baca terkait ChatGPT, di antaranya beberapa buku dan jurnal. Jadi ChatGPT itu adalah sebuah chatbot, yaitu chat dengan sebuah robot yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence, di mana robot akan menjawab pertanyaan atau pesan teks sesuai dengan konteks yang dibahas. ChatGPT akan mencarikan data itu dari internet dan mengubah semua data yang dikumpulkan menjadi sebuah informasi menggunakan pemodelan bahasa yang bernama arsitektur transformer. Dan ChatGPT sendiri merupakan singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama OpenAI. Ya, benar sekali Pak Ait. Ini ChatGPT ini juga membantu para pencari informasi untuk menambah wawasan. Tetapi banyak sentimen negatif juga nih dari AI ini di awalnya kemunculan karena dianggap bisa menggantikan pekerjaan manusia. Dan hal tersebut bisa menjadi ancaman karena banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya juga. Karena banyak tempat kerja yang lebih banyak menggunakan digital daripada menggunakan manusia sekarang ini. Oh baik, terima kasih nih atas penjelasannya kepada Bapak Aib dan Bapak Joy. Nah, para pendengar kita awalnya kepo nih, ChatGPT itu apa, tetapi kan sudah dijelaskan sedikit ya. Nah, selanjutnya untuk keuntungannya nih Pak Aib, bisa kita mulai dulu Pak dengan keuntungannya.
Kita mulai dari keuntungan ya. Mungkin saya melihat banyak keuntungan dalam penggunaan ChatGPT, di mana ChatGPT sangat mudah diakses banyak orang. Kemudian dibanding manusia mungkin dia tersedia kapan saja atau 24 jam untuk membantu kita mencari data atau informasi. Kemudian kecerdasannya terus berkembang secara mandiri, artinya dia dapat mengupdate langsung mengenai informasi data-data yang terus berkembang, dan dengan kemampuannya menghasilkan teks dengan cepat dan akurat. Keuntungan utama dari penggunaan AI adalah lebih efisien. Dalam banyak kasus, AI dapat melakukan tugas-tugasnya yang lebih cepat, lebih akurat daripada manusia. Contohnya pengolahan data dalam analisis risiko, dan mungkin dapat digunakan juga dalam pengambilan untuk keputusan. Mungkin seperti itu. Oh, baik. Hmm, baik, Pak. Saya setuju sih untuk yang Bapak sampaikan tadi, karena untuk sekarang ini kan kecerdasan buatan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya Pak dari kehidupan kita masing-masing. Nah, selanjutnya Pak, keuntungan apa lagi ya Pak yang kira-kira bisa dihasilkan oleh ChatGPT atau AI ini kepada para penggunanya Pak? Baik, kalau menurut saya sih ya, ChatGPT ini sangat canggih dan menguntungkan juga. Karena eh, AI ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks yang sangat mirip dengan manusia dan dapat mempercepat proses penulisan juga. ChatGPT ini memberikan solusi yang cepat dan akurat juga untuk masalah tertentu. Bahkan juga bisa menghitung. Seperti kayak kita mencari di Google gitu, tapi ini lebih canggih lagi. Oh, baik. Ya, Untuk betul. Bapak Mungkin ada sedikit yang bisa ditambahkan Pak? nambahin ya. Hmm? Ya, teknologi memang sangat berkembang ya dengan cepat ya. Dengan kehadiran ChatGPT ini juga membantu pada keseharian saya sebagai saat bekerja ya. ChatGPT sangat membantu dalam mencari informasi, seperti mencari informasi terkait curah hujan, jenis tanah, wujud penilaian, mengidentifikasi jenis hama atau penyakit, serta menganalisis data-data lain yang diperlukan saat mungkin saat kita bekerja gitu ya. Benar sekali sih Pak Aib. Keuntungan lain dari ChatGPT ini juga dapat menjawab pertanyaan mengenai hal apapun dalam konteks yang umum. Bisa juga menjadi penerjemah bahasa dan bisa menjadi rekomendasi terhadap suatu hal yang sesuai dengan karakter kita karena ChatGPT membaca pola dan aktivitas penggunanya juga nih. Ada yang mau ditambahkan Pak Aib Ya, untuk selain itu keuntungan? mungkin ya ChatGPT juga dapat berguna bagi para mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa ini bisa diantaranya untuk lebih efisien dalam mencari informasi. Itu mungkin sama yang seperti kita rasakan saat ini saat mengerjakan tugas-tugas atau mencari informasi terkait referensi-referensi. Kita sering memanfaatkan ChatGPT juga. Kalau menurut saya juga dalam dunia entertain ya, khususnya juga ChatGPT ini bisa digunakan membuat artikel dari beberapa topik nih, olahraga, bisnis, kesehatan juga bisa. ChatGPT ini bisa merekomendasikan artikel yang cocok bagi para penggunanya. Lalu ChatGPT dapat membuat konten media sosial menarik seperti caption ataupun postingan di Instagram dan Twitter yang biasa digunakan. Dan bisa juga untuk menjadi trending topik loh. Hmm. Ya, betul sekali. Ini sisi lain ya, di dunia bisnis, ChatGPT juga dapat digunakan untuk chatbot bisnis seperti pemesanan, pembayaran, pemilihan produk, baik untuk seller maupun konsumen yang relevan ataupun yang dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh, sangat menarik ya Pak untuk membahas ChatGPT ini karena selain untuk mahasiswa membuat tugas ini bisa digunakan untuk berbisnis juga ya Pak. Berbisnis, entertainment, sampai meramal perubahan cuaca juga bisa nih ya Pak kayaknya. Jadi bisa sebagai sumber inspirasi nih untuk para rekan atau pengguna AI atau ChatGPT ya Pak.
Ya, benar sekali. Kita Ya, juga bisa buat presentasi menarik sih dari ChatGPT ini. Dapat memberikan masukan terhadap presentasi yang dibuat. Nah, ini kan bisa dapat disimpulkan menjadi nilai tambah untuk produktivitas kita dan kreativitas pengguna juga dapat membantu sih. Baik, Pak. Banyak sekali ya hal-hal positif yang bisa kita ambil nih dari ChatGPT. Selain untuk yang positif nih Pak, kan pasti hal-hal ada juga positif dan negatif. Nah, pandangan selain yang keuntungannya nih, kerugian atau kekurangan dari ChatGPT itu ada nggak sih Pak? Kalau dari segi kekurangannya sih menurut saya ada kerugian utama nih, yaitu risiko terkait keberlanjutan informasi. Nah, seperti yang kita tahu, ChatGPT ini hanya memproses dan menghasilkan informasi berdasarkan data. Dan jika data itu mengandung bias ataupun informasi yang tidak akurat, ChatGPT ini memberikan jawaban yang tidak akurat atau mencerminkan bias tersebut. Jadi dalam hal lain kita juga harus hati-hati dan lebih aware lagi sih dalam jawaban yang ChatGPT. ChatGPT ini takutnya tidak konsisten dan tidak sesuai. Oh baik, ada hal lain Pak yang bisa ditambahkan? Nah, hal yang lain ini juga kekurangannya dalam bidang audit nih. eh, Dalam bidang audit ini tidak bisa memberikan penilaian objektif dan memberikan pertanggungjawaban karena hasil audit itu perlu dipertanggungjawabkan oleh auditor. Nah, mungkin AI yang digunakan hanya sebagai alat bantu oleh auditor mengolah data. Dalam hal pendidikan, mahasiswa menjadi malas membaca materi dan memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi hanya menggunakan ChatGPT aja, tinggal diketik, lalu muncul semua jawabannya. Karena udah terbiasa sih, karena terlalu instan juga. Lalu mahasiswa akan mengurangi kemampuan berpikir kritis karena terlalu ketergantungan tadi. Nah, karena pengurangannya pemahaman itu, kehilangan keterampilan problem solving dan kemandirian, berkurangnya interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif, dan kehilangan dukungan kelompok dan kepercayaan diri. Oh baik, terima kasih Pak Joy atas penjelasannya. Untuk Pak Aib, ada sudut pandang lain nggak Pak untuk kekurangan ChatGPT? kemudian menurut pandangan saya nih ya, kekurangan lain dari ChatGPT ini adalah tidak mampu membedakan fakta dan opini karena ChatGPT dilatih dari data yang terdapat dari internet dan beberapa kasus yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa memahami kata atau kata abstraknya, sebab mereka hanya mengerti kata-kata yang diinput oleh kita dan tidak dapat memahami realita yang terjadi di dunia nyata. Karena jawaban yang diberikan itu cenderung umum dan tidak spesifik gitu ya. Ya, hal itu menarik untuk diperhatikan karena ChatGPT masih mempunyai ketidaksesuaian dengan keinginan pengguna. Oleh karena itu, pengguna jangan langsung mengambil mentah-mentah dari hasil AI tersebut. Di ChatGPT belum bisa memahami pertanyaan yang artinya hampir sama. Misalkan kita bertanya seberapa penting website, lalu kita bertanya lagi apakah website itu penting dan hasilnya akan menghasilkan pola yang sama. Oh, baik. Berarti dapat ditarik kesimpulan untuk para penggunanya itu harus melakukan evaluasi dan verifikasi ulang ya Pak terhadap hasil penelusuran GPT sebelum memutuskan akan menggunakan hasil hasil intan GPT tersebut atau tidak ya Pak. Karena belum tentu akurat kan ya. Ya, benar sekali. Jadi datanya itu tidak akurat, jadi kita harus tetap meneliti lebih lanjut lagi dan mencari sumber-sumber referensi yang lain. Nah, kita juga harus berhati-hati juga karena data yang di data kita itu dipastikan aman dan terlindungi dengan enkripsi dan aturan akses yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah ataupun pengambilan data pribadi oleh pelaku cyber. Baik, jadi untuk GPT sendiri itu kita harus lebih mewaspadai ya Pak, karena datanya bisa terbongkar atau bocor ya jika digunakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau dan dapat merugikan kita semua ya Pak. Selain hal tersebut di atas, kekurangan GPT kira-kira apa lagi nih dan Pak Joy? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya,
di mana ChatGPT ini dapat diakses secara gratis, tapi ada hal yang sangat memberatkan karena dalam model gratis, ChatGPT hanya akan menampilkan informasi sampai dengan tahun 2021. Datanya mereka ambil dari sampai tahun segitu. Jadi untuk mendapatkan akses informasi yang lebih baru, pengguna harus berlangganan untuk mendapatkan akses informasi sampai yang paling update. Selain itu, ChatGPT tidak mengenal tokoh-tokoh yang populer. Jika dicari di ChatGPT tidak akan muncul. Jadi berbeda jika kita mencari di Google, tokoh yang tidak kenal pun bisa muncul. Begitu. Oh baik, jadi memang harus ada biaya yang dikorbankan ya Pak jika kita ingin mendapat informasi lebih lanjut nih di ChatGPT atau lebih terupdate. Nah, menurut bapak-bapak sekalian nih, apakah IA itu ke depannya akan mengancam karir banyak pekerjaan di dunia, Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, yang sangat cepat di era digitalisasi, akan semakin banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh mesin, ataupun dengan kecerdasan buatan ini, yang menyebabkan banyak orang akan kehilangan pekerjaannya. Benar sekali. Tapi EA ini juga memiliki kelemahan yang tidak mempunyai sifat empati seperti manusia dan memerlukan kreativitas dalam tugas-tugasnya. Atau dengan kata lain, bisa improve secara spontan dan instan. Mungkin itu sih dari saya. Oh baik, jadi saran yang dapat diberikan untuk pengembang dan pengguna ChatGPT adalah harus mempertimbangkan aplikasi sosial dan etis dari teknologi yang digunakan ya Pak. Semoga dengan adanya teknologi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para penggunanya. Terima kasih kepada Bapak Joy dan Bapak Aib atas wawasan yang berharga mengenai keuntungan dan kerugian ChatGPT. Semuanya memberikan pandangan yang baru dan wawasan agar kita bertambah ilmunya. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung dengan kami dalam episode kali ini. Semoga jumpa lagi dengan episode berikutnya dan tetaplah bersama kami di podcast ini. Terima kasih.